Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kompak selalu sahabat Jafar Bambu dimanapun berada. Sore dengan cuaca yang cukup mendung tapi menyejukkan suasana sambil mengopi. Jadi teman-teman sahabat bambu Jafar Bambu ya, saya sambil nyantai ini mau sedikit ya mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat di konten kami yang mungkin kami posting beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa memang pertanyaan-pertanyaan yang saya kiranya lebih enak ya kalau kita menjawab secara langsung ya. Terkadang kalau kita menjawab DM dari teman-teman ini takutnya nanti mungkin kurang jelas. Jadi pertanyaan-pertanyaan semakin banyak jadinya ya. Tapi mungkin tidak semuanya saya bisa menjawab. Ada beberapa yang saya ngutip ya teman-teman. Mungkin satu-satu ya saya bacakan dulu ya pertanyaan yang pertama. Ini mungkin dari teman-teman, ini dari teman Bali ya, I Gusti Made. Nah, halo, salam kenal Mas Gusti Made. Ini menanyakan terkait dengan bambu hitam ya. Memang kami terus terang di Lombok ini bukan salah satu habitat bambu hitam ya. Justru teman-teman di Bali yang setahu saya banyak justru tanaman bambu hitam itu di Bali. Dan bagus sekali memang Mas Gusti Made ini punya rumpun ya, kalau nggak salah punya rumpun bambu hitam yang mau diapain, atau mungkin menanyakan kegunaannya mau dibuat apa gitu ya. Nah, saya memang pernah mungkin sekilas ya jalan-jalan ke daerah ini. Mungkin saya belum tahu Mas Gusti di Bali di daerah mana ya. Yang saya tahu itu di Bali itu biasa di daerah Bangli. Di sana itu memang banyak bambu hitam ya. Kan bambu hitam itu bukan satu jenis saja ya, ada petung yang berwarna hitam, lalu kemudian bambu apus yang berwarna hitam. Dan tentunya memang bambu hitam kan menarik sekali. Setahu saya yang saya punya sahabat-sahabat bambu yang justru mereka banyak yang mencari jenis bambu hitam ini. Nah teman-teman, untuk bambu hitam ya, mungkin belum spesifik di sini ya Mas Gusti, ini jenisnya apa di situ yang hitam ini, apakah petung atau bambu apus ya. Jadi bambu apus ini yang kami justru dengan teman-teman dari bambu ya di Lombok ini yang membuat konstruksi bangunan ya, bambu justru mendatangkan bambu apus itu untuk pelepuh ya, untuk atap ya, atap bangunan misalnya resto atau villa itu justru menggunakan bambu apus yang berwarna hitam. Jadi justru kalau punya bambu apus hitam, nah saya sarankan itu coba untuk membuat pelepuh. Nanti bisa saya kirimkan gambar atau contoh dari pelepuh itu yang bisa nanti Mas Gusti ini bisa membuat, atau mungkin bisa mungkin kalau misalnya bisa ke Kintamani itu, di sana juga ada teman-teman di sana yang mereka justru membuat bambu apus itu menjadi pelepuh. Justru di sini kami butuh sekali ini bibit atau apa yang mungkin bisa di-share ke kita untuk kami kembangkan di Lombok gitu, yang terutama di bambu hitam tadi. Jadi itu Mas Gusti ya. Jadi bisa nanti kami kirimkan contoh atau produk dari bambu hitam tadi bisa diolah menjadi pelepuh. Oke, kemudian ada juga yang menanyakan terkait dengan split ya. Memang ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang justru ngarahnya ke split. Memang beberapa waktu yang lalu ya kami membuat konten terkait dengan bambu yang dijadikan split. Terus ada yang menanyakan split itu apa ya. Jadi teman-teman ya, split itu kan kalau kita mentranslate ke bahasa Indonesia ya, itu kan membagi ya, membagi. Tapi kalau dalam
perbambuan kan berarti itu membelah bambu bulat itu menjadi beberapa bagian. Nah, untuk ya beberapa bagian itu yang dinamakan split tadi. Dan tentunya membagi atau membelah bambu ini kan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi katakanlah misalnya saya ingin membelah bambu menjadi 6 bagian atau 4 bagian, atau bahkan mungkin bisa jadi 8 bagian. Nah, ini tergantung dari kebutuhan kita gitu. Nah, untuk split sendiri sebenarnya banyak sekali ya manfaatnya. Artinya yang kita gunakan kalau di apa namanya, konsumsi bangunan misalnya, itu untuk mungkin misalnya untuk hiasan ya di dinding, bisa membuat satu ornamen atau apa namanya, hiasan yang mungkin bisa dipasang ya, ditempel atau bagaimana. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi split itu intinya kita membagi bagian batang bambu itu menjadi beberapa bagian. Itu kemudian nah, ini juga menanyakan masalah, di sini saya kurang tahu nih namanya siapa ya, kurang jelas ya dari siapa, tapi intinya ini pertanyaan ini mengarah ke split juga yang dengan bambu yang kami membuat split dari bambu petung ya. Di situ memang beberapa pertanyaan teman-teman itu yang masalah dengan alat peralatan ya, alat apa namanya, gergaji ya yang digunakan untuk membelah bambu petung ya. Memang benar sih komentar-komentar teman-teman yang bilang itu bisa merusak alat atau justru nanti merusak serat dari bambu itu sendiri, malah kurang bagus. Memang saya sepakat, tapi yang terpenting di sini adalah ketika kita membuat satu ukuran split ya, tentunya kita sudah mempertimbangkan berapa kebutuhan yang kita ingin gunakan. Jadi memang peralatan ini salah satu hal yang penting yang harus kita perhatiin, terutama di mata gergaji ya, yang teman-teman mengomentari hal ini ya. Kita harus memilih mata gergaji ya yang sesuai ya. Jadi selama ini kan mungkin kita berpikir oh dengan mata gergaji yang digunakan untuk kayu ya tentunya sangat sulit kita gunakan untuk bambu. Jadi tinggal menggunakan mata gergaji yang mungkin lebih kecil ya. Jadi yang biasa gunakan katakanlah misalnya 5 cm, berarti mata gergajinya harus lebih kecil sehingga serat daripada bambu itu tidak terlalu kelihatan rusak. Jadi itu mungkin kembali ke penggunaan alat itu sendiri. Kemudian ya banyak juga masukan juga teman-teman juga kalau pakai gergaji itu bakal rusak bambunya. Nah, itu yang tadi saya sudah jelaskan memang betul. Jadi kita harus memperhatikan penggunaan daripada mata gergaji itu sendiri. Jadi jangan teman-teman menggunakan kalau untuk membelah bambu ya, contoh misalnya bambu petung, jangan menggunakan mata gergaji yang agak renggang. Jadi justru contoh misalnya kita memotong bambu, memotong besi atau barang-barang yang benda keras, tentu mata gergajinya harus lebih apa namanya, lebih sempit gitu ya. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang apalagi ya, saya sampai ada yang mungkin kelewat ini. Rebung, oh ya ini rebungnya enak dimakan. Ya memang betul kalau bambu. Ya tapi tentu ya teman-teman harus hati-hati juga bahwa rebung bambu ini tidak semua rebung ya bisa dimakan. Jadi harus dilihat juga kalau bambu petung ya betul memang selama ini teman-teman mungkin ketahui dimanapun ya, termasuk kami yang berada di Lombok juga, itu sebagian besar memang masyarakat itu mengambil rebung itu untuk bisa dimakan gitu. Tapi ya nanti kita bisa bahas lebih lanjut bagaimana sih pengolahan rebung atau bagaimana cara mengambil rebung. Nah itu kami punya video tersendiri yang nanti bisa kami share buat sahabat-sahabat bambu semua. Oke, ini ada juga pertanyaan dari Mas Fikri Firmansyah. Nah ini mungkin menanyakan lebih ke apa ini, papan ya, di mana ya bisa dapat papan bambu. Ya memang namanya bambu ya, tentu untuk menjadikan satu produk papan itu pasti ada beberapa tahapan ya untuk bisa menjadi papan.
yang biasa kita sebut dengan papan laminasi, dan tentu itu ada istilahnya produksi lebih lanjut. Nah, prosesnya ya memang seperti tadi saya jelaskan bagaimana bambu ini dibuat split dulu, kemudian nanti ada proses pengepresan menjadi papan itu sendiri. Nah, untuk saat ini ya kami belum bisa memberikan jawaban apa artinya kami sudah memproduksi ya. Memang kami akan mengarah ke sana ke depan ya, tentu dengan teman-teman Jafar Bambu juga sudah menyepakati bahwa nanti ke depan kami mencoba untuk membuat papan laminasi atau papan bambu ya, yang disebut Mas Fikri tadi, itu papan bambu untuk justru untuk kebutuhan daripada penggunaan untuk bangunan contohnya misalnya. Dan itu kami lagi sedang merencanakan untuk membuat papan itu sendiri, baik dari bambu petung ataupun bambu galah. Baik, mungkin itu aja dulu Mas Fikri. Nanti kalau udah ada kami bisa memproduksi, tentunya kami akan bisa sharing ke Mas Fikri ya. Oke, terima kasih, itu Mas Fikri pertanyaannya. Mas Arfianto Dwi ya menanyakan apakah jenis bambu yang lain bisa digunakan untuk split. Ya, tentunya split ini apa saja bisa digunakan untuk kembali ke kebutuhan kita. Yang selama ini kami gunakan ini kan masih dari bambu petung dan juga bambu tali. Tentunya jenis-jenis yang lain juga yang saya ketahui ya itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi split ini salah satu proses saja sebenarnya bagaimana membelah bambu itu sendiri. Tapi untuk pemanfaatannya sendiri ya saya kira kembali ke kita, apakah kita mau menggunakan bambu hitam contohnya misalnya, atau bambu tali dan lain-lain, itu semua bisa digunakan. Jadi bukan berarti hanya untuk split ini untuk bambu petung dan bambu galah ya. Jadi semua bambu bisa digunakan. Oke, terima kasih Mas Arfianto. Ini juga dari Mas Made Andi Wandana ya, menanyakan, Bang, saya mau tanya cara pembibitan bambu hitam itu gimana ya? Atau sama seperti pembibitan bambu petung menggunakan cabangnya? Mohon informasinya. Jadi teman-teman ya, Mas Made ya, jadi proses pembibitan itu untuk bambu sendiri ya, yang kita ketahui itu bisa menggunakan cabang ataupun bisa menggunakan bonggol ya. Itu pada intinya semua bambu bisa kita pakai. Hanya saja ya, kalau menggunakan, ini kan yang ditanyakan bambu hitam ya. Nah, bambu hitam ini kan bisa bambu petung itu sendiri atau bambu bambu apus ya. Jadi itu bisa menggunakan cabang pun bisa. Jadi pada prinsipnya semua bambu itu bisa digunakan ya, tadi bambu untuk cabangnya ataupun bisa menggunakan bonggol atau anakan yang muncul dari rumpun itu. Jadi bisa Mas Made kalau mau membibitkan bambu hitam tadi menggunakan cabang itu pun bisa, dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman di Bali ya. Oke, itu aja mungkin Mas Made. Thank you pertanyaannya. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat bambu yang sudah mengunjungi konten kami, menanyakan apa yang aktivitas kami ya. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua. Saya berharap selalu mengunjungi kami. Nanti kami akan share channel yang mungkin lebih menarik lagi ya. Jadi silahkan mengunjungi dan kami minta untuk komentar kepada kami. Oke, terima kasih buat sahabat bambu dimanapun berada. Sampai ketemu lagi. Mungkin itu aja dulu ya teman-teman, sahabat bambu dimanapun teman-teman berada. Sedikit saja mungkin, nanti silahkan nanti teman-teman mengomentari apa atau mau menanyakan tentang terkait dengan apa yang kami kerjakan selama ini. Saya kira sangat bagus juga, atau mungkin teman-teman sahabat mungkin memberikan masukan buat kami. Tentunya kita semua sepakat bahwa bambu ini banyak sekali kegunaannya, manfaatnya. Kami di sini berada di Jafar Bambu ini untuk bisa berbagi, kita bisa sharing ilmu ya, dan tentunya bisa saling mengenal satu sama lain ya pastinya.
Dan kami mohon juga mungkin masukan buat kami juga kalau misalnya dalam aktivitas atau mungkin apa yang kami sharing ini masih mungkin kurang pas atau mungkin bisa memberikan masukan buat kami. Oke, terima kasih. Juga pertanyaan-pertanyaan silahkan nanti teman-teman bisa melihat lagi beberapa konten kami yang mungkin sudah kami share. Kalau memang ada yang bisa diklarifikasi atau menanyakan atau mungkin bisa memberikan masukan, kami sangat-sangat berterima kasih. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi Jafar Bambu dimanapun. Oke, salam kenal, salam sehat, dan salam kompak selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa sahabat-sahabat bambu, follow dan subscribe Jafar Bambu. Sampai ketemu lagi.